Saudara makan minum sudah mendapat berkat. Ada kekuatan di dalamnya, ada kehidupan di dalamnya. Dan inilah yang kita alami dalam kebaktian perjamuan kudus. Anak-anak sekolah minggu yang Anda sudah baru belajar, ini saudara-saudara, saat ini sebentar lagi kita udah perjamuan kudus, mereka turun dari kelas-kelas untuk makan bersama-sama dengan orang tua. Itulah yang saya selalu katakan. Anak-anak pun kita makan bersama-sama dengan orang tua. Karena apa? Alkitab mengajarkan demikian di zaman dahulu terjadi. Saya izinkan, bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun, tetapi bersama-sama dengan orang tua, supaya anak ini sudah diajarkan oleh orang tua. Inilah begini. Di kelas sekolah minggu pun guru-guru kita mengajarkan anak-anak itu apa artinya perjamuan kudus. Jadi kalau mereka sebentar lagi turun dan mulai turun sekarang, saudara-saudara, itu kalau mereka sudah diajarkan apa artinya perjamuan kudus. Nah sekarang Tuhan berkata di sini, seberapa banyak kali kamu makan dan minum perjamuan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita bersaksi sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Kalau kita masih hidup sampai Tuhan datang kembali, sebab 1 Korintus 15 ayat 53-54 berkata, akan ada orang-orang yang hidup terus sampai hari kiamat. Waktu Yesus datang kembali, ada orang. Kalau Tuhan mau kasih umur begitu, gitu. Tapi kalau yang mati duluan nggak apa-apa, toh selamat. Tetapi pemberitaan membawa berita tentang kematian Tuhan, membawa berita tentang keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus adalah kewajiban kita. Seberapa banyak kali kamu makan? Begitu makan minum, saudara, biarlah saudara tahu waktu saudara makan minum, saudara menerima tugas utusan dari Allah bagi saudara untuk pergi memberitakan, ceritakan tentang Yesus sebagai jalan keselamatan. Haleluya. Sebab itu kita perlu tahu bahwa makan minum Tuhan, puji Tuhan, saya sakit sembuh. Itu cuma bukan itu berkata. Tetapi juga kita makan minum, saya terima tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mengutus kita memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Tidak ada masa pensiun, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini kita tahu. Hanya berdoa. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila Tuhan berada di seluruh dunia, saksi di mana saja, ya saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila Tuhan berada di seluruh dunia, saksi di mana saja. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana kita membaca Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kemampuan menghadapi apapun juga, penderitaan karena Injil pun. Kalau sudah baca tadi dalam surat Timotius, saya belum sampai di situ. Di sana dikatakan menerima kuasa dan menghadapi apapun penderitaan sekalipun. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebab itu nyanyian kita, kemanapun saudara pergi mengembara, kemana saudara pergi jalan, apakah saudara dinas ataukah saudara jalan-jalan, saudara-saudara sampai ke ujung bumi, Tuhan utus saudara dan saya untuk menjadi saksi tentang Yesus. Itu bukan pekerjaan pendeta, saudara.
Tetapi seluruh jemaat, mari kita bangkit, kobarkan kembali semangat itu. Roh yang ada dalam kita, Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk bersaksi. Haleluya. Bersaksi buat Tuhan. Dan karena itu kita nyanyikan lagi. Saksi di mana saja